Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah. Saya dari kelas TBI 2. Di sini saya akan menerangkan tentang syariah, fikih dan hukum Islam. Yang pertama, saya akan menerangkan terlebih dahulu mengenai makna syariah. Pastinya sudah sering kan, sudah tidak asing lagi bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar atau mendapati kata syariah, baik itu dari buku, televisi, kajian, ataupun kultum. Kemudian dalam agama Islam itu terdapat hukum, di mana hukum itu mengatur segala perbuatan yang dilakukan manusia, yang dilakukan umat muslim, di mana hukum tersebut mengandung suatu keharusan atau kewajiban untuk dilakukan bagi setiap umat muslim yang mukallaf. Mukallaf di sini mengandung arti bahwa seseorang yang dibebani, seseorang yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan suatu kewajiban tersebut. Di mana mukallaf di sini yaitu seorang orang Islam yang baligh dan berakal sehat. Itu diwajibkan untuk menjalankan syariat Islam. Kemudian kata syariah itu berasal dari bahasa Arab, di mana orang Arab terdahulu menyatakan bahwa syariah itu berasal dari kata syar'a. Kemudian asyariah. Ada juga yang mengatakan syar'a. Syariah di sini menurut orang Arab memiliki arti sumber mata air yang digunakan untuk minum dan keperluan lainnya. Lalu setelah masa itu, orang Arab memaknai syariah dengan nama At-Thariqah Al-Mustaqimah, yang artinya jalan yang lurus, di mana jalan yang lurus ini memberikan petunjuk kepada manusia, memberikan bagaimana kita hidup di dunia untuk selalu mendapatkan kebimbingan dari suatu zat yang memang benar adanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beberapa ulama mendefinisikan atau mentakrifkan apa sih itu syariah. Menurut para ulama, syariah diartikan sebuah aturan-aturan yang datang dari Allah untuk para hambanya, baik dalam dimensi keimanan, dimensi akidah, akhlak, ataupun amalah. Jadi semua dimensi manusia itu diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui aturan-aturan yang disebut dengan syariat. Selanjutnya, dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa syariah itu mengatur. Jadi syariah itu mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, baik itu memiliki hubungan manusia dengan Allah, yaitu hablum minallah, dan juga hubungan manusia dengan manusia lainnya, yaitu yang disebut hablum minannas. Dan dalam hablum minannas terjadi berbagai perbedaan antara suku dan bangsa, sebuah negara, antar negara dengan negara lainnya, antar suatu negara dengan negara lainnya. Itu berbeda dari sisi tradisi, bahasa, ataupun hal yang lainnya. Maka dari itu, syariah itu mengatur, menyatukan semua yang berbeda tersebut untuk bagaimana mereka bersama-sama mampu beribadah kepada Allah. Seperti syariat Islam tentang sholat, zakat, dan lain sebagainya. Adapun syariah juga mengatur bagaimana manusia yang satu dengan manusia yang lainnya itu saling berinteraksi, saling bersosialisasi. Dengan
dimensi wadah syariah dengan ketentuan-ketentuan syariah. Jadi kemudian yang terakhir adalah inti dari pembahasan syariah adalah syariah itu mengatur bagaimana manusia itu mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang kekal, kebahagiaan yang sesungguhnya, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Itu syariah dari sisi pemaknaan. Untuk pembahasan yang kedua yaitu adalah fikih, di mana fikih merupakan hukum syariah yang didapatkan atau diperoleh melalui proses ijtihad. Ijtihad itu apa? Ijtihad itu mencurahkan tenaga pikiran untuk mendapatkan suatu hukum, di mana ijtihad ini dilakukan oleh para ulama ataupun para fuqaha. Berbicara mengenai fikih tidak jauh berbeda dari usul fikih. Jadi kalau kita mempelajari fikih itu pasti ada kaitannya dengan usul fikih. Usul fikih di sini berarti ilmu yang membawa kepada usaha merumuskan hukum syara dari dalilnya yang terinci, ataupun kaidah-kaidah yang menjelaskan cara-cara menetapkan ataupun mengeluarkan suatu hukum bersumber dari dalil-dalilnya. Seperti contoh, di mana kita mengetahui bahwa suatu hukum mengkonsumsi narkoba itu haram. Kenapa disebut haram? Padahal di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis tidak ada yang menyebutkan bahwa narkoba itu haram. Tidak ada. Yang ada sesuatu yang memabukkan itu haram. Jadi kita ambil kesimpulan dari sini bahwa kenapa narkoba itu haram padahal tidak disebutkan di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Jadi narkoba ini dikiaskan atau disamakan. Dikiaskan artinya menentukan suatu hukum. Jadi kias itu menentukan suatu hukum yang belum ada sumbernya dari Al-Quran maupun Al-Hadis dengan sesuatu yang sudah ada ketentuan hukumnya di dalam Al-Quran dan Hadis. Seperti narkoba tadi. Jadi narkoba itu tidak ada hukumnya di dalam Al-Quran dan Hadis. Kenapa dihukumi haram? Karena sama seperti khamr, karena dikiaskan dengan khamr, yaitu ilatnya sama-sama memabukkan, sebabnya sama-sama memabukkan. Itulah kenapa narkoba dihukumi haram, yaitu karena dikiaskan dengan khamr. Ada lagi yaitu perintah wajibnya sholat. Nah, di sini kita ketahui bahwa sholat itu hukumnya wajib, benar kan? Kita hanya mengetahui bahwa sholat itu wajib. Jadi kok bisa sholat itu wajib padahal di dalam Al-Quran maupun Hadis tidak ada ayat yang menyatakan bahwa sholat itu wajib. Di sini dapat kita ketahui bahwasanya kenapa sholat itu bisa dihukumi wajib padahal di dalam Al-Quran maupun Hadis itu tidak ada perintah sholat itu, bukan perintah, hukumnya sholat itu wajib. Tetapi para ulama di sini mengambil dari kaidah fikih, yaitu setiap perintah itu menunjukkan wajib. Jadi sholat itu dihukumi wajib. Jadi bisa dikatakan bahwasanya fikih itu ibarat makanan tinggal makan. Jadi makanan tinggal makan. Sedangkan usul fikih itu bumbunya. Bisa dikatakan bahwa kita tinggal makan kalau fikih itu, tapi kita nggak tahu bumbunya apa aja. Itulah
yang bisa diisyarkan bisa disimpulkan dari fikih dan usul fikih, di mana fikih itu hukum syariatnya dan usul fikih itu dasar-dasar hukumnya, yaitu berasal dari Al-Quran dan hadis, di mana dalam menentukan suatu hukum tersebut tidak luput dari ijtihad para ulama. Untuk pembahasan yang ketiga yaitu tentang hukum Islam, di mana hukum Islam diartikan sebagai aturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, undang-undang, peraturan dan sebagainya, guna mengatur pergaulan hidup bermasyarakat dalam masyarakat, keputusan ataupun pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan. Hukum Islam sendiri merupakan berasal dari dua kata, yaitu hukum dan Islam, di mana keduanya berasal dari bahasa Arab, namun dalam Al-Quran tidak tercantum kedua kata tersebut secara bersamaan. Adapun sumber-sumber hukum Islam diantaranya Al-Quran dan hadis, di mana Al-Quran merupakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di dalamnya berisi wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara mutawatir, yaitu berangsur-angsur melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran sendiri terdiri dari 6.666 ayat, 114 surah. Al-Quran sendiri diawali dengan Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas, di mana setiap membaca satu huruf di dalam Al-Quran akan mendapatkan 10 kebaikan atau pahala. Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang pertama dan utama bagi setiap umat manusia, bagi setiap umat Islam, di mana kita diharuskan atau diwajibkan untuk taat dan patuh terhadap hukum-hukum Allah yang tercantum di dalamnya, dengan tujuan manusia dapat selamat dari siksa api neraka, dapat mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat nanti. Oleh karenanya, dengan adanya Al-Quran, maka diperintahlah manusia untuk senantiasa taat kepadanya maupun berpegang teguh kepada Al-Quran. Dan yang kedua yaitu as-sunnah atau hadis, di mana as-sunnah atau hadis ini adalah segala perkataan, perbuatan maupun takrir Nabi Muhammad SAW yang merupakan sumber hukum Islam setelah Al-Quran, yaitu sumber hukum kedua, di mana Allah memerintahkan seluruh umat manusia untuk mewajibkan hukum-hukum dan perbuatan-perbuatan yang telah disampaikan Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya untuk kita taati, untuk kita lakukan agar mencontoh akhlak dan perbuatan beliau. Adapun beberapa sumber hukum Islam diantaranya adalah wajib, di mana wajib itu adalah suatu perkara yang harus dilakukan oleh pemeluk agama Islam yang telah dewasa dan tidak gila atau bisa disebut dengan mukallaf. Jadi orang Islam di mana sudah baligh dan berakal sehat, di mana wajib ini bila melakukannya akan mendapatkan pahala dan bila meninggalkannya akan mendapatkan dosa, seperti contoh sholat 5 waktu, zakat, ataupun pergi haji bagi yang mampu. Untuk selanjutnya yaitu wajib itu terbagi menjadi 2, yaitu wajib ain dan wajib kifayah, di mana wajib ain ini adalah wajib yang semestinya harus dilakukan oleh setiap umat manusia, seperti contoh sholat fardu, puasa pada bulan Ramadan, zakat, haji bila yang mampu, dan lain-lain. Adapun wajib yang kedua yaitu wajib kifayah. Setelah wajib ain itu ada wajib kifayah, di mana wajib kifayah adalah
perkara yang harus dilakukan oleh muslim yang mukallaf tadi. Namun jika sudah ada sebagian yang melakukannya, maka gugur bagi sebagian kaum lainnya. Seperti contoh mengurus jenazah. Bila sudah ada sebagian yang mengurus jenazah tersebut, maka sebagian yang lain gugur kewajibannya. Kemudian yang kedua yaitu hukum sunnah, di mana sunnah adalah perkara yang apabila dilakukan akan mendapatkan pahala, dan jika kita tinggalkan tidak mendapat dosa ataupun tidak mendapatkan pahala. Seperti contoh sholat sunnah, puasa Senin Kamis, sholat tahajud, dan lain sebagainya. Di mana sunnah ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama sunnah muakkad, dan yang kedua yaitu sunnah ghairu muakkad. Di mana sunnah muakkad di sini adalah sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, seperti sholat Id, sholat tarawih, dan lain sebagainya. Adapun sunnah ghairu muakkad yaitu sunnah yang jarang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, seperti puasa Senin dan Kamis dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu ada makruh, di mana makruh di sini adalah suatu perkara yang dianjurkan untuk tidak dilakukan, akan tetapi jika dilakukan tidak dosa, dan jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Contohnya ketika kita makan dengan berdiri, hal tersebut makruh. Jika melakukannya maka tidak mendapatkan dosa, tapi ibarat kata dibenci oleh Allah, seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu adalah mubah, di mana mubah merupakan suatu perkara yang dikerjakan oleh seseorang muslim yang mukallaf, tidak akan mendapatkan dosa, juga tidak akan mendapatkan pahala jika melakukannya. Seperti halnya makan, minum, bergurau, dan lain sebagainya. Maka dari itu dalam menentukan suatu hukum diperlukan adanya ijtihad para ulama tersebut. Ijtihad di sini yaitu secara bahasa memiliki arti bersungguh-sungguh, di mana ijtihad itu seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa ijtihad itu mencurahkan segala pikiran, tenaga, ataupun usaha untuk menetapkan suatu hukum yang belum ada, yang tidak ada kejelasan hukumnya di dalam Al-Quran dan hadis, dengan yang sudah ada ketentuan hukumnya di dalam Al-Quran dan hadis. Ya, terima kasih, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.